RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Gimana ceritanya? Saya ini dari Pakai mic. Yuk cerita, gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari Indramayu, Pak. Nama saya Yaya Askaya. Suami saya Wahab. Terus saya pernah ke sini Pak udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Saya pernah dulu. Terus pernah dikasih centong sama biang duit dah. Iya. Terus hilang pas yang 100 tuh, ya hilang, bukan hilang, dibeliin sama saya, lupa. Kepake. Taunya itu duit itu ada lagi. Iya. Tapi saya males Pak ngocek-ngocek nah. Iya. Nah, itu saya ya urusan satu. Yang kedua, ya saya permintaan saya. Enggak, sekarang permasalahan ibu apa? Permasalahannya apa? Hajat ibu apa? Jauh-jauh ke RDAY dari Indramayu. Saya punya modal Pak, saya pengen usaha. Usaha apa? Saya usaha ya sekarang itu saya usaha dari opak. Dari dulu juga opak dari 5 kilo. Alhamdulillah. Opak tuh bahan bakunya singkong. Dari singkong. Cuman saya butuh modal Pak. Butuh modal. Pas pengambilan mah gitu orderannya banyak Pak. Alhamdulillah banyak banget yang mau. Tapi saya untuk pembayaran pembantu saya mau bantuin saya. Apa saya butuh modal gitu aja. Boleh. Intinya mah Pak. Bapak apa? Saya pengen punya motor. Iya, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Pak Wahab, asli dari Indramayu. Ya. Maksud tujuan saya punya usaha bisnis kandang ayam. Kayak gimana? Yang ada di jual beli maksudnya. Jual beli kandang ayam? Iya, yang punya bukan kita, cuman menyerahkan ke kita. Cuman kita nawarin tuh belum laku-laku. Kandang ayamnya punya orang? Iya punya orang, dipercayakan ke kita. Bapak suruh jualin? Kita suruh jualin. Kenapa dijual kandang ayamnya? Dianya terlibat hutang sama Bank BRI. Jadi kandang ayam itu sudah disita nama bank. Oke. Disita sama bank. Nah, terus yang punya. Maksudnya Bapak pengen jadi makelar biar terkabul. Iya. Biar Bapak jadi makelar biar hasilnya ada. Oke, ntar saya ajarin. Yuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Saya Ibu Jaristina dari Sulawesi Tenggara. Muna. Kendari. Iya. Kan di sana Pak 3 suku. Muna, Tolaki, Buton. Saya Tolaki. Tolaki. Iya. Muna, Tolaki, Buton. Iya, 3 suku di sana. Hajat saya kemarin itu kan sudah 3 tahun saya jalani di sini. Alhamdulillah semua hajat-hajatku satu persatu terkabul. Yang terakhir, yang akhir-akhir ini dulu, saya kan anak saya itu sudah 16 tahun nikah nggak punya anak. Nah, kata dokter mandul, tapi nggak masalah kata saya. Saya hanya datang berdoa di RDAI. Bagaimana caranya Allah untuk memberikan. Dari caranya saja Allah saya minta. Alhamdulillah kemarin sudah dapat 3 bulan yang lalu baik tiba-tiba diberikan laki-laki. Alhamdulillah. Hamil? Tidak, dikasih. Oke. Nah, tapi kan saya bersyukur Pak Haji. Karena itu hal yang mutlak juga bagi kita. Nah, kemudian saya Pak Haji, hajatku ini semua urusan-urusan saya di perusahaan itu keuangan kami terbuka selama saya berada di sini. Nah, terakhir kemarin ini saya datang di Jakarta, pulang di Kendari 1 bulan, datang lagi sudah ada lampu hijau untuk cair
hari minggu ini estimasi 1 minggu hari kerja, ya 7 hari kerja. Nah, untuk cair di rekening 15 miliar. Itu perusahaan saya Pak Haji, kawasan industri di Sulawesi Tenggara. Karena ada 4 di sana kawasan, saya yang 1. Nah, tapi dana besar ini masih ya, nah kita urut dulu yang kecil-kecil dulu, jangan langsung besar. Karena hajat kalau bersatu kemarin kurang tepat. Jadi saya urut Pak Haji. Satu hajat, Satu satu hajat, ijab, satu ijab. sedekah. Iya. Jadi saya rangkul nggak bakalan susah. Nah, jadi saya kembali lagi ikuti terus pencerahannya Pak Haji. Oh ya harus satu-satu. Jadi saya ambil satu-satu dulu. Jadi alhamdulillah kemarin ada sinyal estimasi waktu paling lambat cair ini 9 hari. Tapi mungkin 7 hari kerja. Yang saya harap Pak Haji, saya datang di sini berharap ijabnya Pak Haji supaya cair, jangan terlalu lama. Itu Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Iya. Boleh. Jadi ibu, bapak, ibu, kunci terkabul ilmu RDAY itu 1. Tidak boleh berharap. Iya. Kebanyakan ibu berharap. Nanti kalau cair saya mau umroh. Nanti kalau cair saya mau berangkat haji. Nggak boleh. Iya. Ibu begitu gak? Iya. Nggak. Betul Pak Haji. Betul. Nah, mungkin terlalu jauh dulu. Jauh. Cair dulu. Jangan kalau nanti uangnya banyak saya mau beli motor. Nggak boleh, orang duitnya pegang enggak udah ngomong-ngomong. Akhirnya setan dengar. Break. Setan 1 masuk, setan 2 masuk. Ini ada setan 3 mau beli motor. Tuh, kita dibilang setan 3. Iya. Nggak boleh. Betul itu. Jadi jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kalau bapak dan ibu kan enggak mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Nanti kalau cair saya mau beli motor. Nanti kalau cair saya mau bikin kontrakan. Nanti kalau cair saya mau bikin kamar buat anak saya yang udah gede. Nanti kalau cair saya mau bikin kos-kosan. Nanti kalau cair saya mau berangkat umrah sekeluarga. Kata Allah cair belum udah ngomong-ngomong lu. Kalau orang bilang namanya kepo. Kepo. Makanya orang kaya di Indonesia makin kaya, makin kaya, makin kaya dan makin kaya. Di Indonesia orang miskin, tambah miskin, tambah miskin, tambah miskin. Kenapa? Karena yang miskin adalah kepo. Baru keluar dari rumah udah papasan sama tetangga. Kepo. Baru keluar dari rumah udah ketemu temen di warung. Kepo. Tapi orang kaya dia keluar dari rumah langsung masuk tol. Keluar dari rumah langsung. Nggak akan ada papasan-papasan. Kita enggak. Baru keluar dari rumah tetangga. Kepo. Janganlah. Nggak boleh kepo. Kepo mau tahu? Ngomongin orang. Itu orang kerjanya apa ya? Itu orang lagi ngapain ya? Nggak boleh. Nah kita hobinya kepo. Pengen tahu orang. Nggak boleh. Dan biasanya itu perkumpulan antar tetangga yang rumahnya berdekatan. Tipe 21. Tipe kecil. Itu rata-rata hajatnya lemot. Ada tipe gede juga lemot. Rumah gede tipe 36, tipe 45 tapi masih nyicil. Motor masih nyicil. Mobil masih nyicil. Bahkan istrinya pecicilan. Tahu istri pecicilan? Istrinya yang beli Shopee atau beli apa barang paket yang bayar suaminya. COD. Jadi istrinya yang COD
suami yang bayar. Itu namanya istri pecicilan. Ada gak di Indonesia? Banyak. Salah satunya yang jawab tadi. Itu Pak. Oke. Alhamdulillah. Iya, nggak boleh. Istri pecicilan. Ya. Anak yang bayarin datang ke rumah barang. Iya. COD 40.000. Ya, COD 60.000. Sehari bisa 2 COD, sehari bisa 3 COD. Aduh. Janganlah. Jalanin, syukurin, nikmatin. Istrinya yang pinjol, suaminya yang bayar. Istrinya yang main saham, suaminya yang modalin. Janganlah. Papa harus setor lagi. Kurang 100 juta, 200 juta. Bentar lagi pasti mama ganti, Pak. Ini mau menang nih, Pak. Main saham. Menang kagak yang ada zong. Rayuan istri kepada suami. Nah itu gak boleh. Jadi berharap. Berharap nanti kalau menang istrinya di Hong Kong. Main lotre. Belanja ke supermarket dapat nomor. Papa beli nomor yang banyak. Nanti kalau diundi keluar nanti mama ganti. Iya loh. Main lotrenya di Hong Kong yang modalin dari Indonesia. Aduh. Banyak. Ya banyak kan begitu. Kok Pak Haji tahu? Iyalah. Dekat. Iya. Jadi ibu sama bapak paksain bisa nggak bisa harus legowo. Ibu kurang legowo. Jadi sampai kapanpun nggak akan transaksi. Yang ada cuman berharap ada pembeli. Memang ada pembeli tapi nego nggak jadi. Memang ada pembeli setelah survei nggak jadi. Berharap nggak boleh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kedua, kenapa hajatnya lemot? Karena bapak dan ibu nggak sejalan dengan hatinya. Coba terangin bos. Dia nggak sejalan sama hatinya. Maunya apa? Ini apa? Coba. Iya, Bapak Ibu. Kenapa yang dihajatkan itu jadi menjauh? Yang dikejar semakin jauh. Seperti halnya Bapak Ibu mengejar kupu-kupu. Kupu-kupu kalau kita ibaratkan itu rezeki yang kita kejar, semakin kita kejar, dia semakin menjauh. Kalau kita kejar terus, kita capek, bisa jatuh malahan kita. Jatuh bangun, kakinya luka semua. Capek, hilang waktu. Tapi bagaimana caranya supaya kupu-kupunya itu nyamperin datang ke tempat kita, kita tinggal duduk manis, kupu-kupunya datang. Apa yang harus kita lakukan? Tanam bunga-bunga di halaman kita supaya tumbuh, mekar, mewangi sehingga kupu-kupu pada datang. Tidak harus kita kejar. Kupu-kupunya yang datang. Kita tinggal duduk menikmati keindahan kupu-kupu. Apa yang harus kita kerjakan? Bersihkan hati. Kita tidak boleh berharap yang kita tuju itu kita sudah pos-poskan tadi itu. Berharap dengan menjualkan kandang ayam, nanti saya dapat bagian segini sudah dihitung. Lakunya nanti 1 miliar. Saya titip harga 1,2 miliar. Nanti saya dapat lagi komisi 5%. Saya minta ya 10%. Jualannya aja belum, sudah diributkan komisinya. Sudah ribut dulu. Komisinya sudah disepakatin, ribut lagi sama temennya. Nanti saya yang 50%, kamu yang
20%, kamu yang 10% saja, kamu kan enggak, saya yang bertanggung jawab. Sudah berantem duluan. Pembelinya belum ada, uangnya belum kepegang, bagi-bagi porsi-porsinya sudah diributkan. Berarti tadi disampaikan Pak Haji, tidak nyambung antara hati dan fisik kita. Maka hati dan jasmani dan rohani kita ini harus klop. Jadi dalam jiwa ini apa yang kita kerentek, apa yang ngerti ya, apa yang tergerak di dalam hati ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan, sesuai apa yang kita ucapkan. Harus nyatu. Kita diajari Pak Haji harus yakin, harus bersyukur. Tapi hanya di bibir, di mulut, ucapannya yakin Pak Haji. Alhamdulillah. Tapi pikirannya muter. Laku enggak ya nih kandang ayam? Siapa ya yang beli? Padahal ini yakin pasti. Habis itu iya ya, sampai kapan ya ini bisa terjual? Saya kan sudah capek nawarin sana sini. Saya sudah capek nunggu katanya dicairkan seminggu. Ini katanya mundur lagi jadi 9 hari. Jadi kesel. Sudah lupakan, jalanin saja. Kenapa demikian? Karena hati kita harus bersih. Hatinya harus bersih, supaya pikirannya juga bersih, ucapannya jadi bersih. Jadi harus selalu bersyukur itu untuk menambah nikmat, membuka pintu rezeki yang berikutnya. Ibu sudah praktekin, sudah berhasil tadi kan? Sudah praktekin ilmu RDAY, sudah 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Banyak berhasil. Tapi itu koma. Tapi baru yang kecil-kecil Pak Haji. Yang gedenya yang ini kok belum ya. Katanya seminggu kok belum. Itu yang bikin Allah tidak takjub. Kenapa? Karena yang sudah diberi kemarin tidak disyukuri, tapi ada koma. Tapi kok kecil. Seperti halnya contoh. Ibu ngasih ke putranya saku. Dikasih. Alhamdulillah terima kasih mah. Tapi kok cuma 100 mah. Tapi kok cuma, ya terima kasih. Yang cumanya. Tapi kok cuma. Didengarnya nggak enak. Nggak enak. Kita mau ngasih lagi jadi malas. Perhitungan. Baru begitu aja udah perhitungan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Mama. Ini pasti bermanfaat untuk saya. Terima kasih Mama, masakannya enak walaupun asin. Terima kasih Mama, walaupun enak padahal anyep. Kita rapat katanya nanti 1 minggu ke depan. Ya udah. Jadi disuruhlah saya pribadi sini menyampaikan sama Pak Haji. Yakinnya. Jadi tadi dipersekukan Pak Haji, tidak boleh berharap. Sudah Memang Pak, 0 kan? Saya kemarin ada niat, apa yang dikatakan Pak Haji memang benar. Tidak salah Pak Haji, ilmu Pak Haji tidak ada yang salah bagi saya. Nanti kalau dia bisa tahu saya. Saya kan memang selalu pasti ini saya, pasti ini. Memang begitu saya. Kalau itu cair besok, saya langsung berangkat umroh. Saya bisa naik haji. Kalau punya uang dari jual kandang, pasti beli motor. Padahal saya ikuti harus kosongkan. Hatinya harus bersih. Kenapa? Karena kalau hatinya bersih, rezekinya pasti masuk. Ibaratnya rantang. Ibaratnya
ini hati kita. Ibarat, Iya, Pak. kalau ini kondisinya sedang kotor, Iya. banyak minyak, banyak bau, karatan, Iya. bahkan mohon maaf ada belatumnya. Kalau kita bawa makanan, mau dimasukin, masuk nggak? Nggak jadi dimasukin. Iya. Karena kotor. Bisa nyari yang baru, yang bersih, Iya. atau ini harus dibersihkan dulu. Bersihkan, tapi masih bau. Jadi dimasukin? Enggak. Enggak jadi. Bapak lapor ke Pak Haji, Pak Haji, saya sudah bersihin dengan sholat, tobat sudah saya kerjain. Tapi ternyata masih Bau. Belum bisa dikasih makanan. Rezekinya belum bisa masuk. Maka pesan Pak Haji, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, ini harus dijaga kebersihannya. Supaya apa? Saat rezeki, saat makanan tadi mau dimasukkan ke wadah kerantang ini, masukkan ke diri kita, kita dalam kondisi sedang bersih, sedang siap. Tapi kalau pas rezekinya sedang dikirim, ini sedang kotor, sedang berantem tidak mesti ada lawannya. Bisa berantem suami ke istri, istri ke suami, bapak ke anak, ibu ke anak, atau bisa jadi berantemnya diri kita sendiri berantem. Apa? Ucapannya sama pikirannya beda, sama hatinya beda. Ini berantem. Bentuknya apa? Gundah. Itu kan berantem. Sedih. Diri sendiri. Jengkel. Gelisah. Murung. Itu kan tidak ada lawannya. Iya. Sedang dalam diri sendiri. Rezekinya mau didatangkan, pembelinya mau datang, tapi sudah berantem, dirinya bergejolak, nggak sabar. Berapa Pak mau dijual harganya? Kita berharap dia ngomong begitu. Tapi kata lo ya nggak mungkin. Orang lo nya lagi gundah. Gundah dengan arti kata kok nggak jadi-jadi ya, orang cuma ngelongok doang, cuma nanya doang, nggak ada yang transaksi. Itu namanya berkecamuk sama diri sendiri. Nggak boleh. Saya nggak berantem aja sama istri, iya, tapi sama diri lo nggak sefrekuensi. Harus sefrekuensi. Karena hidup berdua. Kita dengan hati kita. Hati kita maunya apa kita mesti nurut. Ini enggak sejalan. Kalau sejalan jempol 2. Ada soal, ada kunci jawaban. Ada soal, ada kunci jawaban. Zaman kita sekolah dulu. Gak pernah ada soal kunci jawaban yang hilang, gak ada. Pasti ada di dalam satu amplop tuh ada jawaban, ada soal. Jadi kalau Bapak ada peluang untuk jualin aset, berarti ada keuntungan. Tapi kok yang ada keuntungan belum kelihatan ya Pak Haji. Ya lu nya gemrungsung di hati. Pengen ini. Orang duit orang dikeker. Kita kebanyakan duit orang kita keker. Pak Haji transferin dong ke rekening saya. Siapa lu? Kenal enggak lu? Kenal juga baru gede. Enggak ada. Jalanin dulu ilmunya RDAY. Tanpa lu minta pasti gue transfer. 1 miliar, 2 miliar pasti gue transfer. Orang belum jalanin. Ini pengakuan. Saya udah seminggu Pak Haji. Nah lu berarti perhitungan sama Allah. Janganlah. Jalanin dulu. Ini ujuk-ujuk kirimin nomor. Kirim lagi nomornya. Saya blokir. Ganggu-ganggu aja. Janganlah. Praktekin dulu. Tanpa lu minta pasti gue transfer. Gue juga duit gak kepake. Malah kita lagi bikin grup namanya grup surga. Soalnya kalau bapak dan ibu utangnya gak lunas. Nanti gak nyium baunya surga.
Bapak dan Ibu harus utangnya lunas. Kalau nggak lunas, masuk neraka jahanam. Saya nggak mau Bapak dan Ibu anggota grup RDI masuk neraka jahanam. Saya nggak mau. Makanya kita sepakat utangnya kita yang lunasin aja. Kita bikin grup baru. Namanya grup surga. Utangnya kita yang lunasin. Tanpa harus ngirim nomor rekening. Ini kan enggak. Tanpa saya minta dia pada ngirimin nomor rekening. Ya Allah. Japri. Bikin HP gue penuh aja langsung saya blokir semuanya tuh. Jangan gitu. Praktekin dulu tanpa minta. Nanti pasti saya tanya berapa nomor rekeningnya. Nanti saya transfer. Mumpung duitnya nggak kepake di sini. Kau udah bayar. Karena kalau Bapak dan Ibu utangnya nggak lunas, masuk neraka jahanam. Orang yang utangnya nggak bisa lunasin, bonus dari Allah masuk neraka jahanam dan kekal abadi di neraka. Orang yang nggak bisa ngelunasin utang, masuk neraka jahanam dan kekal abadi. Makanya dengan kita lihat orang yang nggak bisa bayar utang, kita gatal pengen lunasin. Tapi praktekin dulu ilmu RDAY. Ini praktekinnya enggak, pengen dilunasin, ya nggak bisa lah. Belum ikut lomba, udah minta hadiah. Hadiahnya mana Pak Haji? Lomba dulu, lomba dulu. Nah maksud saya, Bapak coba bikin sama ibu, bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Nanti Allah pasti bikin takjub Bapak dan Ibu. Kebanyakan tamu RDI celamitan. Orang si A ditransfer, kita pengen ikut ditransfer. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Dia ditransfer, kita enggak, ya jangan kecil hati dong, harus legowo. Ini jadi gelo. Kenapa ya dia ditransfer? Karena dia cantik ditransfer, karena muka lo hancur nggak ditransfer. Coba lo cantik, muka gue nggak cantik Pak Haji. Alat kelamin lo dicantikin, nanti gue transfer. Dikerok, di waxing, di rembonding. Ini enggak. Alat kelaminnya rambutnya dikepang. Ya nggak bakal ditransfer lah, kok dikepang sih. Kalau ada. Jadi rata-rata tamu RDAY pada celamitan. Pada celamitan artinya apa? Pengen ikut-ikutan. Nggak boleh. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Jadi apa dong Pak Haji? Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah. Yang punya pasangan Pak Haji romantis. Romantis. Gitu. Dulu waktu Bapak pengantin baru, rezekinya kan banyak. Ada aja rezekinya. Kenapa coba? Karena romantis. Pengantin baru, hari pertama. Bawaannya Bapak pengen megang neneknya istri mulu. Ya. Sekarang boro-boro. Tuh kata bini lo, boro-boro. Pegang Pak, saya juara 1 Pak kalau suruh megang nenen Pak. Nih jalan nih ke Plaza Indonesia. Pasti saya di eskalator saya pegang nenen istri saya. Tapi kan bonus. Turun ke bawah ketemu tamu alhamdulillah dapat duit bangsa 100 juta 200 juta. Dahsyatnya tuh megang nenennya istri. Karena nenennya istri adalah keramat. Makin gede rezekinya makin gede. Mana Pak Haji? Makin kecil bawa kemari. Nanti kita gedein. Tugas saya itu. Ibu kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Hah? Ketawa. Ketawa? Saya itu Pak Haji, kalau habis sholat Isya pasti buka YouTube dulu yang terjadi malam ini. Privatnya Pak Haji, pasti saya ikut. Iya. Tapi yang lucu kan begini Pak Haji. Nenek orang tua itu kan sudah terhambur-hambur. Jadi kalau dipegang padahal dia lari-lari ini. Saya bilang, Pak coba kata Pak Haji harus rajin megang-megang nenek. Iya megang nenen. Suami yang hobinya megang nenen minimal kendaraannya Toyota Alphard. Suami yang hobinya megang nenen minimal mobilnya Toyota Alphard. Nah, colek Pak.
Soalnya kalau dipegang tidak Istri yang hobinya megang-megang alat kelamin suaminya, minimal kendaraannya Toyota. Tuh. Amin. Pegang aja alat kelamin suami, dipegang pakai tangan kiri gitu loh Pak. Romantis, zaman kita kayak pengantin baru. Ini kan enggak, mama pegang punya papa. Enggak, malu entah, enggak. Dipegang aja Pak, dibuka resletingnya, tangannya masukin. Biar jadi collection. Nah, nanti siapa yang bayar 1 miliar? Saya lah Pak Haji Dwi Susanto. Amin. Syaratnya apa? Bapak video call sama admin. Pada saat lagi diremes sama istri, Bapak video call sama ibu, video call sama admin. Buat bukti saya nanti ngeluarin duit 1 miliar. Cuman video call doang. Admin nih, gue lagi diremes-remes sama istri gue. Udah video. Durasinya berapa? Sejam. 1 miliar. Kalau 2 jam 2 miliar. Bapak tinggal pilih. Pak Haji kan kalau ada mobil. Kalau nggak ada mobil di lampu merah. Di traffic light lampu merah. Pas merah Bapak. Oh ibu kan nonton YouTube saya senyum-senyum. Ah? Saya itu Pak Haji. Saya bilang setiap malam selesai sholat isya pasti saya tadi. Maka dia ikut nonton saya. Ini yang lagi orang kedua istri punya utang. Iya. Kedua istrinya katanya punya utang samanya kalau istrinya sama suaminya tuh. Iya. Punya utang. Sampai jam 3. Ya Allah, alhamdulillah. Itu Pak Haji. Saya sebetulnya Bapak, saya kesini tuh. Bapak, Mana mic-nya? Pinjam mic-nya. Ya. pengen privat banget ke Pak Haji, pengen datang lagi. Enaknya kita privat nih, kalau privat enaknya kita ngobrol begini nih Pak. Kalau privat enaknya begini. Lebih enak lagi kalau privatnya yang ekstrim. Yang 10 juta, jadi cuman berdua. Bertiga nih, enak bener. Gak ada ibu. Pasti bisa. Ibu sama saya gak ada bapak. Enaknya apa? Pada saat saya ngomong sama ibu, bapak nanya, jadi ini buyar. Iya. Ke sini fokus. Ini lagi enak ngobrol, ibu nanya, buyar lagi. Iya. Nah enaknya privatnya sendiri. Kayak tadi nih, ibu tadi nih punya klinik. Sendiri, bawa anaknya boleh sambil main-main. Kita enak. Tapi gak apa-apa, ini kan baru perkenalan dulu gak apa-apa ya kan. Nanti harus bisa. Dan pasti cair 10 miliar. Apa artinya 10 juta untuk 10 miliar? Kecil lah. Jadi bapak dan ibu bantu saya paksain bikin takjub Allah. Mulai malam ini. Amin. Buktinya apa Pak Haji bikin takjub Allah? Kita membangun tanaman kembang. Kupu-kupunya datang. Kalau kita nggak nanam kembang, kupu-kupunya nggak datang. Yang ada kita malah ngejar kupu-kupu. Saya nggak setuju usia bapak sama ibu sekarang nih. Bapak dan ibu ngejar uang, saya nggak setuju. Uang ngejar ibu, uang ngejar bapak, uang ngejar ibu. Itu yang saya mau. Ajarin. Jadi kembali untuk kita tambah yakin supaya uang yang datang mengejar kita, caranya kita harus tanam bunga. Bunganya apa yang kita tanam? Di hati kita yang jelek. Ya udah telepon Pak Oki aja, nanti diganti, nggak usah telepon papa lagi cabutin, live. Kita cabutin, dikoret, dibersihin, benalu-benalunya yang di hati dikeluarin. Karena kalau nggak dikeluarin benalu itu gerus. Tanaman aja yang dikerumuni oleh benalu yang banyak, kelihatannya gagah perkasa, lama-lama bisa tumbang, bisa mati. Maka benalu-benalu kotoran yang ada di hati kita harus kita keluarin. Sehingga yang tumbuh, tadi itu Pak ajarin, bunga-bunganya, gembiranya, rasa syukurnya yang tertanam di hati. Sifat 18-nya itu benalu. Itu membunuhmu. Iklan rokoknya itu ya.
Jadi itulah yang membunuh kita. Seperti hanya benalu yang ada di dalam hati kita. Kita sudah ngerjain, kita sudah bersusah payah, beribadah, pesan Pak Haji sudah kita jalani, bikin takjub Allah, tetapi kok nggak bisa berkembang, kok nggak bisa berbuah. Kenapa? Karena dimakan oleh benalu. Pohonnya gagah, kita pupuk, disiram, tetapi benalunya tetap dipelihara, tetap dibiarkan. Buah enggak dia? Enggak berbuah. Lama-lama satu cabang kering. Lama-lama satu cabang kering. Lama-lama satu cabang kering. Gimana caranya? Harus dicabutin benalunya satu-satu sampai kalau di ujung sana nggak bisa diambil, pangkas, potong supaya bersih. Bahkan sekecil apapun akarnya harus diambil supaya enggak tumbuh lagi. Kalau sudah seperti itu, pasti pohon itu tumbuh kembali subur dan berbunga, berbuah, menghasilkan. Maka kalau kita sudah praktekin selama ini ilmu RDAY dengan gigi, tetapi benalunya tidak dibersihkan, kok belum berbuah? Itu jawabannya. Begitu Ibu? Bisa ditangkap Bapak? Ibu? Sangat bisa. Sangat bisa. Modalnya dari mana bikin opah? Pasti dari Allah. Dengan hati yang lapang, legowo, benalunya hilang, ada saja orang yang memberi kemudahan kita. Singkongnya udah ambil itu Bu, singkong karena nggak laku, udah ambil, bayarnya ntar. Ada begitu? Banyak. Karyawan pun, yang penting saya kerja Bu, nanti bayarnya setelah laku. Nah, butuh ya. Cash, pelan-pelan. Nanti kan ada apa? Gimana caranya memancing supaya pesanan di depan? Maka kita sedekahnya juga harus di depan. Gimana maksudnya di depan? Kalau selama ini kita sedekahnya ini untuk sedekah hari ini kecil-kecil dimasukkan kaleng dulu. Nek. Berarti ini kan bukan di depan. Kumpul di belakang. Kumpul baru disedekahin. Nah, caranya gimana supaya di depan? Ibu, kalau misalkan, Bu, saya pesen opak 1 kintal. Iya, seminggu lagi ya. Tapi saya diem. Ibu kira-kira bikinnya semangat enggak? Semangat. Hah? Semangat. Semangat. Pesen doang ya. Baru pesen. Tidak dikasih DP. Lebih semangat lagi Bu, saya pesen opak 2 kintal seminggu. Berapa harganya? 2 juta. Oke ini Bu, tak kasih 2 juta. Yang penting Ibu seminggu harus jadi. Semangat mana Ibu? Semangat yang dikasih di depan. Lah mancingnya gimana? Ibu sedekahnya di depan. Saya sedekah subuh untuk seminggu ke depan, sehari 100.000 misal. Berarti 700.000-nya di depan. Sekarang bismillah, saya sedekah untuk sedekah subuh seminggu 700.000. Bismillah transfer 700.000. Di depan nggak ini? Di depan. Jadi kita sudah didoakan terus. Tapi kalau di belakang, nanti kan belum terlaksana. Lambat. Nah, nanti dengan kita sedekahnya di depan, akan hadir, akan datang, akan didatangkan oleh Allah orang dari kota sana,
terdengar produksi opaknya ibu sangat pulen, renyah, gurih, maka itu jadi rebutan di pasar, sehingga untuk mendapatkan produksinya ibu saya harus bayar di depan. Pesan Bu, 1 ton per bulan. Amin. Bisa enggak? Bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah takjub pada kita, enggak ada yang tidak Mungkin. Semuanya bisa terjadi. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Karena ayatnya innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau begini mungkin enggak? Mungkin enggak ada yang enggak mungkin. Apa? Di akhir surat Yasin, hafal kan? Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah kalian, kita semua ini sudah bikin takjub Allah, dan Allah memberikan sesuatu kepada kita yang tidak pernah kita perhitungkan, yang tidak pernah kita pertimbangkan. Kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah, Allah tinggal ucap jadi, kun fayakun, maka terjadi semua. Itu yang harus kita yakini. Tapi ingat pesan Pak Haji tadi, benalunya harus dibuang, benalunya harus dikorek, harus dibersihin. Walaupun nyabutnya juga sakit. Sakitnya kenapa? Nempel di kulit. Benalu itu kan kalau nempel, itu pun harus dikerok. Harus dikerok itu. Ngerok kadang juga sakit. Dibersihin. Kena kulit kita. Jadi bangun pasti kerok. Bisa ditangkap Ibu? Bapak? Saya? Amin. Pasti. Apa? Benalu. Benalu tuh negatif. Jadi sama itu apa namanya, kekurangan yang ada di kita. Kemalasan. Penghalang nggak, maksudnya aku kan kerja malam. Pakai mic. Kerja malam. Terus non-stop lah malam gitu sampai subuh dari jam 4 siang. Nah, suka nangis malam gitu kan lagi. Oh, ngaruh. Orang yang suka nangis tengah malam hajatnya nggak akan terkabul. Belum pernah saya dengar orang nangis malam. Malam tuh bukan nangis, tapi apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Memuliakan Allah dengan cara bersyukur. Bukan ngadu-ngadu. Orang itu dari aku, emang gue orang goblok lo ngadu-ngadu ke gue. Kan kita suka ngadu, Allah besok jatuh tempo. Nih emangnya gue gak ngerti kan. Ngapain, harusnya terima kasih Allah, terima kasih utang saya udah lunas. Padahal belum. Berprasangka baiklah kepadaku. Ini kita, Allah gimana nih besok kalau nggak bisa bayar nih. Mampus lo. Ngeluh. Nggak ada ngeluh. Tapi guru-guru saya ngajarnya begitu. Ya lo berobat ke guru sono yang ngeluh. Di sini nggak ada guru ngeluh. Buat apa kita ngeluh, orang semua udah seizin Allah kok. Kayak Allah nggak tahu aja. Allah kan maha tahu. Yang diceritain yang bagus-bagus. Coba bapak dan ibu punya anak. Anaknya ngeluh. Kesel gak? Kesel. Tapi kalau anaknya prestasi, seneng gak? Nah ibaratlah Allah seperti itu. Kita prestasi, bukannya ngeluh. Malam nangis di sajadah, sampai sajadahnya basah. Goblok. Kok gitu Pak Haji? Prestasi. Bukan sajadah Pak Haji, kan ngasur-ngasur sana di hau. Gak boleh. Ini kita nangis di dapur. Allah besok mau masak apa lagi? Kata Allah prestasi dong, prestasi, ya kan? Iya betul. Ini kita bukan prestasi malah mengadu dari A sampai Z, dari pagi sampai
Pagi ngadu dari jam 1 sampai jam 5. Jam 7 kita top up. Jam 8 kita take over. Kata Allah podo wae lo ngapain nangis-nangis. Orang di top up bisa. Iya betul. Kalau di top up ngapain lo ngadu. Kan mau top up. Lo tinggal berapa jaminan lo di bank. 6 miliar. Utang lo baru berapa ya? 1 miliar. Top up aja jadi 2 miliar. Ngapain nangis-nangis ngadu. Kata Allah. Prestasi. Contoh, anak kalau prestasi kita bangga. Kita beliin HP hadiah. Kita beliin motor hadiah. Tapi kalau dia ngeluh, malah kita usir. Keluar gak lo? Lu ya keluar. Bukannya jadi harus apa? Prestasi. Kalau guru-guru lain ngajarin begitu, udah biarin. Karena dia gak ngalamin utang kayak kita. Dia lulus langsung. Sukses. Nah kita kan enggak. Proses ngalamin. Benturan ini, mentok sana, mentok sini. Kalau guru itu kan enggak, lulus langsung gantiin bapaknya di pesantren lah. Kita boro-boro mengaih, berenang. Janganlah prestasi. Bapak nggak boleh ngeluh ya, tapi harus romantis. Mau alat kelaminnya diremes-remes sama istri. Pak Haji, alat kelamin saya cuma diremes, dimainin. Nggak apa-apa, anggap aja ini main dodol. Saya Pak Haji, Ya. kemarin saya laksanakan itu, yang saya paling manjur itu saya laksanakan itu zikir. Setiap subuh itu saya ambil waktu zikir 999 kali. Alhamdulillah kemarin saya zikirkan lahan saya sementara sudah mengolah proses pertambangan lahan saya. Dan alhamdulillah itu yang saya amalkan semua pencerahannya Pak Haji. Alhamdulillah tidak ada yang saya minta, pasti Allah kabulkan. Iya. Nah, yang terakhir ini hanya itu yang tadi saya privatkan, yang saya ajukan kepada Pak Haji. Masalah pencairan 7 hari ke depan. Tapi ini kan semuanya sudah. Tapi kan ibu kan tadi ada pikiran untuk menghayal. Kalau nanti cair, saya mau umroh, saya mau haji. Betul Pak Haji. Nggak boleh, itu namanya menghayal. 2 itu saya memang saya tidak bisa, apapun bentuknya Pak Haji pasti tahu apa yang isi hati saya. Betul Pak Haji. Itu saya prioritaskan, itu selalu berdoakan itu. Nggak boleh, walaupun itu ibadah ya, walaupun itu ibadah ya kepada Allah ya, ke Mekah, ke Madinah kan ibadah. Nggak boleh, karena itu berharap. Iya Pak Haji. Nggak boleh, itu berharap, nggak boleh. Pasti berangkat umroh, pasti berangkat haji. Pasti nanti haji saya bisa bawa duit 1 miliar, pasti. Pasti saya bisa bawa duit 1 miliar, pasti. Itu, tapi ibu kan berharap. Kalau ini cair saya mau umroh dan mau haji. Ternyata salah. Nggak boleh. Itu Pak Haji, setiap sholat saya begitu Pak Haji. Nah, ternyata di pikiran saya, ya makanya itu saya ingin bagaimana saya bisa ditahu apa yang menjadi hambatan di saya dalam diri. Legowo. Iya. Kalau itu namanya gelo. Gelo sama legowo beda. Gelo kebalikannya dari legowo. Gelo tuh bacanya gelo. Tulisannya gelo. Ya kan? Gelo tulisannya apa Pak? Gelo. Gelo artinya apa? Gila. Jadi kita dicap orang gila. Orang duit belum megang. Udah berandai-andai umroh sama haji. Duit belum megang. Kita udah pakai baju ihram. Itu namanya orang gelo. Kemarin Pak Haji kan, ayo Ibu, ayo kita harus naik haji, harus. Kan namanya terpancing ya, jadi sifat 18 itu ada yang lengket. Nggak boleh. Anggap aja ini latihan, kan manfaatnya privat. Jadi lebih dekat lagi, kita tahu permasalahan ibu jadi lebih fokus. Nanti kalau ibu ada rezeki, kita privat yang 10 juta lebih spesifik lagi. Lebih kerucut lagi. Kalau kita privat yang 10 juta lebih kerucut.
lebih kerucut. Iya. Kalau sekarang privat yang 2 juta masih biasa, nggak apa-apa. Paksain privat yang 10 juta, paksain privat 10 juta, paksain privat 10 juta. Makin kerucut, makin kerucut. Pasti. Wajar kalau cair 10 miliar. Ini kita sedekah 2 juta mau cair 10 miliar. Jauh bos. Janganlah. Salah satu latihan dulu tadi. Nggak boleh gelo. Iya, Pak Haji. Kurang saya apa ya? Pada udah di depan mata kurang saya apa ya. Nggak boleh ngomong kurang apa. Nggak ada kekurangan. Sempurna. Bapak dan Ibu diciptain sama Allah ke muka bumi ini sempurna. Nggak ada kekurangan. Jangan bilang kekurangan. Kurang apa? Apa saya kurang sholat? Apa saya kurang sedekah? Apa saya kurang fokus? Enggak. Itu nanti yang nyempurnain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Bapak berbuat, Ibu berbuat, Ibu berbuat. Nanti Allah yang nyempurnain. Amin. Kalau kita yang nyempurnain nggak bakal bisa kekurangannya. Iya, Pak Haji. Jadi yang finishing siapa? Allah. Iya. Kita berbuat gitu. Bisa gak? Pasti Pasti bisa. bisa. Kira-kira Bapak romantis sama Ibu bisa gak? Bisa. Nah, kesini Bapak dan Ibu naik apa kalau saya boleh tahu? Teman. Nah, naik apa? Naik mobil. Bapak duduknya di depan apa di belakang? Bapak yang nyetir, Ibu? Nah, bisa gak Ibu peluk Bapak dari belakang sambil diremes alat kelamin Bapak? Bisa kan mobil batu. Oh. Dia juga kan mau ini Pak, mau pencerahan. Tadi itu yang orang 3. Tadi dijelasin Bu Pak Sekretaris. Dari A sampai Idul Adha. Kemudian ditawarin mau privat enggak kata duit. Ya udah kata Bapak bawa ada Pak 2 juta dulu mau privat aja dulu. Niat barusan pisan Pak saya niat langsung. Bapak mau gak dipeluk sama Ibu alat kelaminnya diremes nanti di perjalanan? Dia mau banget. Mau banget biar bangun. Alhamdulillah. Kemarin saya Pak Haji Ya. pulang di Kendari mau ke Jakarta. Jual lokasi. Nah, udah banyak yang mau tapi nggak ada yang mau bayar. Karena mungkin kalau kita mandi kan bilang utang lunas tanpa jual aset, tanpa cicilan. Akhirnya nggak ada yang mau beli. Sudah senang tapi nggak ada yang mau bayar. Gimana sih itu Pak Haji? Nanti yang lunasin saya, yang penting Ibu jalanin dulu ilmu RDA yang 10 item. Nanti kita yang lunasin. Iya. Berapa utang Ibu, nanti kita yang lunasin semuanya semua. Karena Bu, orang yang masih punya utang dan dia mati masuk neraka jahanam. Kekal abadi di neraka. Ibu jadi kekal abadi di neraka. Nah, kita dari RDAY akan melunasi hutang Ibu. Syaratnya Ibu kerjain dulu ilmunya RDAY yang 18. Tuh, sifat 18 nggak boleh ada. Atas bagian saya Pak Haji. Selalu Bapak semoga utang saya. Jangan semoga. Tadi Ibu bilang semoga kan? Iya, Mak, itu Nggak boleh ngomong semoga, tapi pasti. Kadang lupa. Latihan. Iya Pak Haji. Nggak boleh ngomong semoga ya. Ngomongnya harus pasti lunas. Iya. Pasti bisa. Pasti milik. Pasti bisa. Pasti milik. Enggak laku tanah. Yang Pasti laku. Pasti laku. Pasti cair. Bu, kita ngomongnya kadang nggak berani pasti. Ngomongnya setengah-setengah. Mudah-mudahan, semoga, nggak boleh. Kadang pasti, Bu. Terlintas begitu Pak. Nih Bu, kan saya nikahin putri saya besok tanggal 10 Mei 2026. Nikahin putri saya tanggal 10 Mei 2026. Nah, saya bilang sama putri saya, coba pakai penyanyi King Nasar, biar rame. Apa jawab anak saya, putri saya? Nggak bisa Pak, mesti booking dulu 6 bulan. Saya bilang pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Kata putri saya, pede bener Pak, pasti bisa.
Iya. Alhamdulillah seminggu kemarin dapat jawaban dari King Nasar. Dia besok mau hadir di acara pernikahan putri saya. Dia mau nyumbang lagu 6. Wow, luar biasa bos. King Nasar. Ada Vena Melinda artis. Besok banyak artis pada datang. Alhamdulillah. Di mana Pak? Hari Minggu. Iya, hari Minggu. Kan harusnya 6 bulan booking antri. Nah, jadi nomor 1 apa Pak yang bikin saya pede? Ucapan adalah doa. Jadi saya ngucap pasti bisa, pasti bisa, pasti hadir, pasti hadir, pasti bisa. Alhamdulillah. Jadi ibu juga pasti laku, pasti laku, pasti dibayar tunai, pasti dibayar tunai. Bapak juga begitu, pasti laku, pasti laku. Tanpa banyak mediator, tanpa banyak mediator. Jadi fee-nya komisinya buat kalau banyak komisi, kalau banyak mediator, iya. Kue dibagi-bagi. Itu gimmick-gimmicknya harus. Gimmick-gimmicknya gitu. Berapa kali? Sekali manjur, 2 kali lebih manjur, 3 kali super manjur, berkali-kali lebih manjur. Jauh dari rumah ke kandang itu antara 1,5 jam. Kalau Bapak dapat komisinya 500 juta, semangat gak lo? Ya udah tuh komisinya 500 juta, tapi lo kerjain dulu. Jangan komisi diambil ngerjain, enggak. Pak, kenapa saya semangat nih? Padahal Bapak cuman recehan 2 juta sama ibu. Kenapa saya semangat? Karena kalau Bapak dan ibu berhasil, saya punya tabungan 1 poin di akhirat, 1 poin. Itu yang lagi saya kumpulin. Kalau duit mah mendingan yang tadi 10 juta. Ini kan barusan ada yang bisik-bisik, Pak Haji 1 lagi mau 10 juta. Ya ntar aja, gue lagi kangen sama yang 2 juta. Ngapain yang 10 juta? Nih aja 2 juta dulu gue kangen. Coba bayangin bos, yang 10 juta udah 4 orang nih. Tadi 3 nih, 1 nyusul. Udah dapat berapa? 40 juta. Tapi nggak saya pedulin Bapak yang 2 juta. Kenapa? Karena saya lihat Bapak dan Ibu udah di depan mata mau cair. Udah depan mata udah mau cair. Enaknya privat kita bisa lihat. Kalau nggak privat nggak bisa kelihatan Pak. Kan banyak rombongan. Udah di depan mata Pak. Bapak sama Ibu ini udah di depan mata. Mau cair tuh udah di depan mata. Bahkan saya berani sabdain. Udah pasti cair. Amin. Syaratnya apa Pak Haji? Bapak cuman romantis. Sambil nyupir tangan kanan pegang setir. Tangan kiri pegang neneknya ibu di belakang. Sampai tangannya Bapak kecetit. Tuh. Salah. Nanti terpotong. Berani. Nastir mana klekson. Kalau ngacut. Saya dari Kendari berdoa. Alhamdulillah pasti saya privat yang Pak Haji. Alhamdulillah. Iya. Syukur Ini alhamdulillah. kita privat termasuk lama loh. 2 juta lama loh. Karena saya senang karena depan mata udah mau cair. Di pesawat Pak Haji saya tidak lepas tasbih saya. Pasti ketemu. Perjalanan dari Kendari 2 jam 30 menit sampai Bandara Soekarno-Hatta. Saya tidak lepas tasbih saya. Alhamdulillah malam ini saya bahagia. Ini namanya senjata makan. Wah. Alhamdulillah. Kan harusnya hari ini saya nggak datang. Kan besok mau nikah kan hari Minggu anak saya. Kata anak saya, Papa udah jangan privat-privat. Hari ini ngundang tamu. Tamunya kan yang diundang 4.000. Papa Acaranya di Bogor. Di Puri Begawan Bogor. 4.000 tamunya. Yang nggak ada namanya, nggak ada barcode-nya nggak bisa masuk. Jadi mesti ada barcode. Kalau nggak ada barcode-nya nih Bapak masuk nih. Mau kondangan ke tempat saya nggak bisa. Karena udah ada barcode-nya. Udah ada namanya di komputer. Nama Bapak siapa? Abdullah. Dicari nggak ada. Nggak bisa masuk. Bapak cuma jadi penonton di luar. 4.000. Tamunya 4.000 Pak. Pengen juga mendapat barcode. Iya. 4.000 bos tamunya. Kata anak saya. Bapak jangan privat besok ya.
Nggak bisa. Yang banyak duitnya gue, lu duitnya nggak banyak nggak bisa ngelarang gue lah. Gue kan seneng privat begini, hobi. Berarti alhamdulillah Pak dari rumah sampai sini kagak berhenti-berhenti. Iya harusnya tadi gue libur Pak, hari ini libur, besok juga libur. Hari Jumat, besok Sabtu, tapi enggak. Gue buka terus, gue seneng. Bisa ketawa-ketawa. Pendaftaran Barco sudah habis? Hah? Pendaftaran Barco sudah habis? Oh iya, enggak lah. Masih ada khusus buat ibu. Yang penting kondangan bawa kebo ntar ya. Saya kan Itu ada kebo saya mau kondangan. Kebo jantan saya. Tadi kan nanya Pak Haji, kalau saya kondangan boleh gak? Ntar kalau ada tamu gue yang cewek mau nuntun lu. Ini ada 2 cewek yang mana mau nuntun kebo gue. Jantan. Kebo bule kan ada jantan gue gede. Mengenai kebo. Tapi bener Bu, ibu nonton saya senyum-senyum di YouTube. Apa aku mau nonton Pak Haji dulu. Ya, belum pernah komen dia mah. Apapun kita mau kerjain apapun alhamdulillah. Alhamdulillah ini Bapak. Nah, bisa gak Bapak romantis sama istri? Bapak diremes-remes alat kelaminnya sama istri, bisa gak? Kalau kagak hidup juga biarin ya. Gak apa-apa. ya biar pegangan mati, enggak apa-apa. Ya, iya. Misalnya kalau hidup ya syukur Alhamdulillah. Mati dulu baru. Bu, Pak, semua alat kelamin laki-laki yang mati bisa dihidupin dengan cara diemot sama wanita. Jadi nanti alat kelamin Bapak diemot sama ibu. Nanti lama-lama dia berdiri sendiri. Kita kalau udah keras, panjang, baru dituntun masuk ke alat kelamin ibu. Kok Pak Haji tahu? Kan saya pakarnya. Kita udah ada sertifikatnya, nanti saya cetakin. Sertifikat nenen. Ibu bener Bu, kalau nonton saya ketawa-ketawa Bu, senyum-senyum. Luar biasa. Berani gak Pak kalau di nenen alat kelaminnya diemot sama ibu, boleh gak? Boleh, bisa ya Bu ya. Praktekin ya. Pasti. Pasti. Harus. Kapan Pak alat kelamin ini Bapak bisa diemot sama ibu biar cepat terkabul? Hah? Boleh. Kan nanti dapat hadiah dari saya 1 miliar. Ini DP 500 juta, 400 juta. Bisa gak Bapak kalau diemot video call sama admin? Tuh. Anggap aja lagi nonton film BF. Minta nomornya aja. Ya. Masuk rekening aja langsung. Ya. Jadi Saya berani tapi harus di atas saya kepala saya harus 1 miliar Bu tunai dari saya. Gitu. Pak, dari yang saya terangin barusan, Ibu, dari yang saya terangin barusan sama yang Bapak tadi terangin barusan, mana yang sulit kalau dipraktekin kalau saya boleh tanya? Mana yang sulit kalau dipraktekin ilmunya RDAI? Mana yang sulit ilmu RDAI kalau dipraktekin? Coba, mana? Bapak, Ibu, coba. Jawab. Sebetulnya sih mudah semua sebetulnya. Cuman kealaman begitu kalau bawelnya masih ada gitu kan. Padahal Itu sebetulnya mudah dijalankan, tapi istri kita masih belum bisa nahan. masih ada nahan gitu lah. Masih bawel. Belum bisa. Di sini ada bawel Pak ya. Tapi kadang-kadang kagak inget ya Pak. Gitu. Kadang-kadang Bawel ke siapa? Anak, ke suami. bawel marah Pak. Komen apa. Pokoknya jangan begitu apa. Kadang-kadang suka bohong masalah duit. Contohnya Pak, Barusan kemarin dikasih duit, tapi giliran kita perlu, bilangnya udah nggak punya duit. Padahal duit masih ada, ya kita juga tahu dong. Buat kebutuhan apa-apa kan kita juga perhatiin. Terus? Kita membutuhkan uang nggak banyak sih, paling gedenya 50.000. Kadang-kadang ngeluhnya tuh nggak punya duit. Tapi ya ada jawaban lagi ya dari suami di debat. Tapi kan ada inian dia. Kalau udah ada udah ngerti dah pasti istrinya. Kan gitu.
Kalau udah nggak ada ya udah nggak ada. Dia jawaban suami gitu kan, kita nurut. Tapi masalah itu Pak, jadi agak Slack. salah paham. Iya, jadi Ongkong suruh nyimpen, ongkong kalau mau nggak dikasih kagak ada, salah paham. Ya maksud kita kan kalau Gimana caranya kayak gitu tuh? disimpan ya kasih tahu itu. Ujungnya kasih tahu sih. Nah, saya nyimpan. Jadi kalau mama kita, abah minta duit, bilang nggak ada, kita ini dijelaskan. Jadi kan kita lega. Pengennya penjelasan. Suami mah. ya. Iya, jadi kalau harus saling menjelaskan itu biasanya timbul ribut. Jadi kalau pakai mulut perempuan saya nggak setuju. Cara menaklukkan laki-laki nggak boleh pakai mulut perempuan, tapi harus pakai mulut bawah. Kan mulut atas sama bawah. Kalau pakai mulut atas jadi apa? Ribut. Tapi kalau pakai mulut bawah jadi apa? Manut, nurut, katut. Buktinya apa? Sekeras ini kalau dimasukin ke bawah langsung lemes. Ini kan keras. Dimasukin keluarnya apa? Lemes. Nah, jadi pakai yang bawah. Tapi betul, itu namanya gua penakluk. Iya. Ya, curhat. Ayo Pak, saya dengerin Pak curhatnya Pak. Mama Dede curhat, Mama Dede. Jadi iya, jadi tapi ribut. Jadi kalau tadi itu istilahnya ada yang mau nganterin oleh-oleh, karena ada ribut, saya pulang lagi nggak jadi nganter oleh-olehnya. Tapi betul ya Pak, Iya. kalau lagi romantis. Nah, romantis. Maksudnya Iya. Rezekinya gampang. Jadi itu adalah godaan setan. Jadi harus tadi pesan Pak Haji yang pertama kali ada Pak, legowo. Mana? Minta dong. Sudah habis Bah. Alhamdulillah pasti dapat lagi hari ini. Kenapa harus mengharapkan yang 50.000 jadi ribut sementara yang 1 miliar mau datang? Tidak jadi datang karena apa? 50.000. Karena apa? Ribut. Ya karena saya hayati begitu Pak. Iya. Begitu istri bilang nggak ada, saya di hati saya pasti besok dapat. Iya, tapi nyata dapat. Iya, tapi harus dengan ribut. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, pasti dapat lagi yang lebih baik. Alhamdulillah, tapi Gitu. ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Suami teh. Kira katanya. Pakai mic. Kayaknya ada kurang enak deh karena hati aku gituin. Apa tuh? Ya sekarang mah Bapak kata saya suka ngumpetin duit. Gituin benar. Kan Pak, walaupun 1.000 2.000 dulu mah kagak ada. Gitu aja jawabannya yang tadi tuh. Dia katanya kalau minta katanya kagak ada tapi dikasih kan. Belum pernah nggak dikasih. Tadi kita gitu doang Pak. Belum pernah sampai. Tapi kita ngumpetin duit juga, ujung-ujungnya duit mah melarinya ke istri juga. Untuk bayar orang kerja. Kalau kita nggak ngantongin duit sendiri, minta kadang-kadang susah. Tuh, makanya kita sekarang ngantongin duit untuk bayar orang kerja yang di kebun. Kebun berhasil buat siapa? Istri juga. Jadi kebun berhasil buat istri. Duit di kantong buat bayar tukang. Istri juga. Semuanya jadi ke istri semua. Wow. Luar biasa. Sekarang istri pengen bukannya kita ngeluh ya. Oh, kapan kita punya rumah? Emang sih suka gitu Pak. Sakingnya pengen punya rumah di Lembur, jangan di hutan terus gubuk Pak. Sakingnya saya pengen punya modal, bisnis usaha pikiran ke situ Pak. Saya bukannya tadi pengen dibeli motor, pengen punya motor Pak, pasti punya motor bisa Pak. Pasti. Dengan cara Allah gitu. Ibu kan hajatnya tadi bagus-bagus tuh saya lihat. Bisa gak romantisnya secara bagus juga. Jadi kalaupun Bapak belum ngaceng, Ibu tahan dulu, harus ditelatenin.
terus dipuasin. Lama-lama nanti pasti ngaceng, Bu. Insya Allah bisa. Bisa ya Pak ya? Heeh, jadi ditelatenin. Apa? Nggak setiap malam. Harus setiap malam. Harus setiap malam. Kan hadiahnya 1 miliar dari saya. Saya juga kan nggak mau rugi dong. Duit saya keluar 1 miliar. Cucian piring kita. Iya, daripada cuci piring ibu mendingan cuci alat kelamin bapak dicuci. Sekarang mah bikin obatnya dikurangin waktunya. Iya, Jangan sampai pagi. iya betul. Jam 12 harus berhenti. Iya, waktunya nyuci opak bawah. Jadi kalau jam 1 malam waktunya ibu nyuci opak bawah. Iya tuh iya. Maaf orang menamprak baik. Iya. Tuh Pak, saya nadakin. Coba bapaknya tuh lihat lah. Iya. Berapa kali Pak? Berapa hari? Berapa hari? Berapa bulan? Paling lama 99 hari paling lama. Sanggup. Tuh. 1 miliar tunai dari saya. 99 Hari. Setiap hari. Ah tuh, Bapak sanggup tinggal. Mandi pandannya terusin. Iya. Sanggup. Disambungin sama mandi pandan boleh? Boleh. Jadi ibu nanti pada saat bersihin alat kelamin suami, jangan lupa suami dikasih pita, pakai pandan. Alat kelamin suami dipasangin pita, dipasangin kepang. Ya Pak ya, di kepang ya. Pakai pandan ya, mau kan? Dari sumur. Dari sumur. Ke kamar. Nanti kan enggak, mendingan besok kan Jumat malam ada parade di Bogor. Nah, belum ada ngepang alat kelamin laki-laki pakai pandan. Masa ada ngepang lagi Kirap apa besok hari Jumat di Bogor? Prabu Siliwangi. Viral Pak besok. Jadi sebegitu persiapan kala viral dibandingin Bapak kalau alat kelaminnya dikepang pakai pandan ya. Iya. Apa-apa jangan dilihatin mukanya. Oh iya betul, itu waras. Pak, kan saya bilang gini, tamu kan, Ji, lu nggak jauh-jauh ngomong dari selakangan mulu. Karena kan di Al-Quran ayatnya hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Gak ada kata-kata serius di Al-Quran. Senda gurau aja, jadi kita seneng aja. Yang penting kan terkabul. Ngapain kita bahas yang serius-serius? Saya nggak setuju. Senda gurau dan permainan. Yang penting kan terkabul. Daripada kita ngomongnya lurus saja, nggak ada tikung-tikungan. Ya ngantuk juga lah. Mesti ada liku-likunya. Ya romantis. Ibu juga begitu dibawa romantis. Kapan Pak Haji mulai? Tar pulang dari sini. Nanti Bapak sebelum berangkat mampir dulu ke toko warung kaki 5. Beli obat tidur. Buat yang teman-teman yang pada ngikut kasih obat tidur. Di depan sama istri. Ibu bapak duduk di depan. Jadi tangan kanan pegang setir, tangan kiri pegang persneleng. Loncat-loncat tuh persneleng. Tambahin sedikit lagi bos. Biar dia romantis coba bos. Tambahin sedikit. Bisa naik Pajero. Ayo bos tambahin sedikit lagi bos. Jadi dengan keromantisan itu membuka pintu rezeki. Karena kata Pak Haji, dengan romantis itu setannya pada kabur. Tapi kalau kita berantem, setannya tepuk tangan menemani, terus meniupkan api kemarahan. Ngompori terus, kompor ayo terus, ngomelnya terus, jawab terus, jawab satu, jawab, ini jawab lagi. Panas, tambah panas. Kenapa? Karena kalau setannya berhasil bikin rumah tangganya berantakan, maka setan itu dapat trofi, dapat mahkota. Iya. Setan itu
petugas yang menggoda kehidupan rumah tangga namanya dasit. Kalau dia berhasil memisahkan suami istri, maka dia sudah bebas tugas. Itu pekerjaan yang sangat mulia bagi dia. Maka menjaga keharmonisan tadi itu merupakan tugas yang mulia yang ditekankan Pak Haji kepada kita terus. Karena ini berat beban kita untuk melawan setan. Setan tuh lari kalau kita romantis. Tapi kalau kita nggak romantis, setan ada di situ. Karena yang bisa memisahkan kita hanya satu, setan. Janganlah. Oke? Bisa? Deal? Bisa 999 kali. Oke? Bisa ya? Saya mau privat dulu yang 10 juta ya. Masih ada satu lagi ya. Oke? Slip terkabul. Pasti. Romantis. Romantis.